Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Tunisa dengan NIM 10528110483, kelas 5B, semester 5, dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan mengambil salah satu jenis keterampilan konseling yang dimana yaitu jenis keterampilan konseling bertanya. Jadi keterampilan konseling bertanya ini yaitu kita menggunakan kita menggunakan memberikan pertanyaan terbuka kepada klien agar si klien mampu untuk bercerita. Kemudian menggunakan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik lagi. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai jenis keterampilan konseling bertanya. Untuk selanjutnya saya akan perlihatkan video dari saya. Baik, terima kasih Kak kesempatannya untuk sudah datang di tempat ini. Jadi sedikit saya tanya-tanya mengenai permasalahan yang sedang Kakak alami saat ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit permasalahan apa yang sedang dialami saat ini. Ya, baik Kak. Terima kasih. Mungkin masalah saat ini yang saya hadapi itu tuh Kak, permasalahan kedua orang tuaku. Masih bertanya-tanya Kak, kenapa itu kedua orang tuaku bisa pisah. Mungkin bisa dipertanyakan dari kedua pihak, ke ibu ta atau ayah ta, kenapa bisa cerai. Sebenarnya tuh Kak sudah Kak mencoba untuk tanya ke kedua orang tua aku. Pertama ke mama aku saya coba tanya ulang kenapa bisa pisah, apa alasannya. Dan saya sudah jelas, saya sudah dengarkan alasannya tuh Kak. Sudah itu kayak kucerna ya, oh begini-begini. Nah di pihak sini tuh yang salah bapakku. Nah tapi saya coba ke bapakku tanya kenapa rasanya bisa, dan ternyata di sini dia sisinya mamaku yang salah. Jadi di antara dua jawaban ini dari mama ta dan bapak ta ini berbeda. Iya. Jadi yang benar ini permasalahannya yang mana? Itu juga tuh Kak, itu yang bikin pusing Kak sampai saat ini. Tapi kan dulu itu aku pertanyakan dulu waktu masih kecil Kak tuh Kak, jadi kayak masih sulit dicerna. Nah sekarang kan bisa Kak. Nah perlahan-lahan itu saya tanya ke mama. Pertama mamaku saya tanya perlahan-lahan kayak saya tahu nih alasannya kenapa bisa pisah. Nah itu kenapa bisa pisah saya kata. Itu yang Kenapa ini bisa pisah? Kalau dari mamaku itu Kak saya cerna ternyata dia miskomunikasi. Nah di sini kenapa bilang Kak miskomunikasi? Kan bapakku pelayanan Kak. Nah terus ini mamaku sering memang ditinggal, cuman dia kayak beberapa bulan itu balik nih Kak bapakku untuk ketemu mamaku. Cuman ada 1 tahun itu bapakku nggak balik dan tidak ada komunikasi sama sekali. Nah di situ Kak mamaku ternyata berpikir kalau bapakku selingkuh dan punya keluarga lain di mana tempatnya bapakku rehat begitu Kak. Di mana bapakku singgah. Jadi permasalahannya ini apakah betul dari pihak bapak ta ini memang selingkuh atau ini kayak ibu tadi beranggapan bahwa bapak ta ini memang selingkuh? Kalau untuk buktinya itu kan tuh belum karena baru di satu pihak saya dengar belum Kak berani untuk tanya ke bapakku lagi. Nah itu yang bikin pusing Kak. Tapi kalau dengar dari mamaku, saya tanya ada buktinya kalau memang bapak selingkuh begitu atau saya tanya kita tahu bilang ada memang buktinya Kak. Terus saya bilang coba bayangkan pusing udah pulang ke 1 tahun, tidak ada kabarnya 1 tahun, tiba-tiba 1 tahun balik bilang assalamualaikum sampai di rumah. Berpikiran kok tidak kenapa bisa satu tahun itu tidak ada kabarnya. Nah, di situ kayak berpikir Kak, oh yang salah di sini tidak boleh Kak. Sebenarnya tidak boleh Kak ambil satu sisi saja, harus ke 2 sisi. Tapi untuk saat ini saya salahkan mamaku karena dia lalu negatif thinking Kak. Terus dia miskom sekali. Jadi kayak kenapa waktunya itu, kenapa dia tidak pertanyakan dulu, bilang kenapa 1 tahun tidak ada kabarnya tuh Kak.
kasusnya begitu, tapi ternyata dia pendam. Nah itu nih masalahnya, itu kayak kenapa harus dipendam toh masalahnya. Oh, dari ceritanya ini miskomunikasi. Iya kan, miskomunikasi. Iya, jadi tapi ini pas yang dipertanyakan pas masih kecil atau sudah memang dipertanyakan lagi pas dewasa kayak sekarang? Dan kebetulan ini pertanyaanku yang bilang miskomunikasi baru-baru di saat bulan kemarin itu saya cerita-cerita, dan ternyata saya awalnya cerita-cerita masalah hubunganku sama pasanganku Kak, tapi terus mamaku menimbrung juga dengan masalahnya, dan ternyata selama ini mamaku gamon ya karena kesalahannya sendiri, kayak berujung pisah gara-gara miskom, dan mamaku selingkuh. Baru awalnya tuh awalnya itu mamaku kira bapakku ini selingkuh di sana Kak, di tempatnya. Jadi kayak mamaku tidak mau merasa tersakiti apa ya, dia balas dendam. Nah itu juga masalah juga itu, karena balas dendam Ki. Tapi belum pernah kita tanya bapak tak mengenai soal ini kayak sekarang. Kalau sekarang itu belum Kak, karena belum Kak pernah ketemu sama bapakku belakangan ini. Mungkin kayak umurku 21 ke atas mungkin baru Kak berani tanya kalau ketemu. Oke, baik. Mungkin bisa sedikit saran dari saya. Mungkin bisa dipertanyakan lagi mengenai permasalahan ini ke pihak bapak ta atau ibu ta lagi. Mungkin itu bisa menemukan jalan yang apa sebenarnya yang terjadi di keluarga ta saat ini. Begitu. Iya, insya Allah kan ini muka rencana ketemu sama bapakku, nah muka kayak masuk begitu ke masalahnya, karena kan saya besar sampai saat ini saya tidak tahu kenapa, apa alasannya ini kedua orang tua aku bisa. Setahunya itu selingkuh, gara-gara saling selingkuh begitu Kak. Tapi kalau aku cerna lagi ternyata tidak Kak, masalah miskomunikasi ini memang. Oke, baik. Mungkin itu tadi ya saran dari saya yang bisa dicoba. Baik Kak, terima kasih sarannya Iya, Kak. sama-sama. Baik, itulah tadi hasil video mengenai keterampilan bertanya. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.